Ya, kita kembali lagi di Kabar Jawa Tengah dan masih nih berbincang menarik mengenai penjajakan kerjasama riset Udinus dan juga UGM. Tadi dari apa Pak, Knowledge management. Knowledge management. Oke. Nah, tadi kan dibilang juga kalau supaya mengerti juga akan riset ini kan butuh suatu publikasi tadi seperti yang Bapak bilang gitu ya. Ini sejauh ini seperti apa sih Pak publikasinya Pak? Karena memang hibah itu syaratnya, salah satu syarat dari yang diminta dikti itu ada publikasi, dan di dalamnya memang di dalam proposalnya kita masukkan publikasi nasional dalam bentuk akademik gitu ya. Kemudian ada juga syarat yang sebenarnya tidak harus, tapi juga kita masukkan, yaitu publikasi internasional. Publikasi internasional. Dalam bentuk jurnal. Tapi dengan adanya seperti ini, sepertinya kita perlu juga publikasi yang relatif tidak akademik, yaitu populer gitu. Itu karena penting juga. Lebih ke media ya Pak ya? Media tuh kayaknya media ya. Pak Vincent ini biasanya. Bisa kita minta tolong untuk mempublikasikan kalau nanti hasilnya sudah mulai kita hasilkan gitu ya, bahwa nanti pada masyarakat yang akan begitu bisa menggunakan sistemnya gitu. Oke, memang peran media sejauh ini memang semakin tentu semakin betul. Ini setuju ya Pak Vincent ya, bahwa memang penting gitu. Harus ya. Oke, dan ini kalau boleh nih, sebetulnya banyak riset, tapi ada berapa riset sih Pak yang udah diterbitkan oleh LP2M Udinus gitu Pak? Udinus itu kalau yang kan ukurannya kalau sekarang ini yang dilakukan oleh yang disyaratkan ya, yang menjadi standar dikti itu kan Scopus ya, berindeks Scopus ya. Nah, Udinus ini di antara PTS Jawa Tengah itu nomor 2. Wow. Ya, nomor 2. Yang pertamanya siapa Pak? Ya ada universitas di sini ya. PTS ya Pak ya? Ya PTS. Ya. Jadi saya tidak perlu sebutkan ya. Tapi yang jelas Udinus nomor 2. Ya. Iya. Jadi luar biasa sebenarnya. Di jurnal publikasi di jurnal internasional yang berindeks Scopus nomor 2, luar biasa kan. Tapi masih perlu misalnya kami genjot lagi, kami tingkatkan lagi atau dengan cara memberi pelatihan dan sebagainya untuk teman-teman dosen Ya, salah satunya itu Pak, yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di tempat kami itu. Itu kan mereka dituntut untuk publikasi gitu ya. Kebetulan yang bimbingan saya juga ada seperti Pak Direktur sudah menyiapkan 5 paper internasional sekarang. Bagus sekali. Iya betul Pak. Dan ini Pak, ini kalau untuk Pak Usman ya Pak, boleh tanya nggak sih buat mungkin bagi kan gini, kalau di Udinus kan kalau masih berprestasi pasti dapat reward gitu. Nah, ini bagaimana dengan yang menghasilkan riset ini Pak? Ini ada nggak sih semacam seperti Udinus gitu? Ya mungkin biasanya nanya seperti itu ya. LP2M barangkali yang tahu. Kalau dari kerjasama tidak melihat ke sana. Tidak tahu. Mungkin kalau reward itu sebenarnya pemerintah sudah menyediakan juga antara 50 sampai 100 juta ya gitu ya. Untuk publikasi yang berindeks Scopus ya. Tapi sebenarnya Udinus juga memberikan reward juga. Pasti ya Pak, karena kalau proses siapapun juga pasti ada rewardnya semacam itu ya. Ada rewardnya. Oke, dan ini Pak mungkin ini kan kita lagi fokus dengan penjajakan riset Udinus dan juga UGM gitu. Nextnya nih kerjasama apa lagi nih Pak Usman yang dilakukan Udinus gitu? Kalau kita kan sebenarnya pengen kerjasama itu kalau sudah ada MOU terus tidak berhenti sampai mandek MOU, gitu ya, Pak, tidak mandek dari MOU itu berkelanjutan saja. Tapi tetap harus berkelanjutan. Jadi kalau kita sifatnya ya kalau seperti ini bagus, ini sudah ada kerjasama yang jalan, itu kan berarti sudah pantas untuk kita buat kerjasama MOU. Nah, jadi biarkan di lapangan sudah ada terjalin dulu, kita baru memayungi secara hukum. Seperti itu ya. Dan kalau untuk Pak Vincent nih Pak, tadi sudah dengan program ilmu komputer, kemudian kesehatan, industri kreatif juga udah. Ini ada pengembangan ke arah lainnya nggak sih Pak dari lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat? Sebenarnya yang di bawah prodi atau di bawah fakultas itu mereka juga banyak ya aktif, misalnya di fakultas ekonomi ya, di jurusan akuntansi itu aktif sekali juga mengembangkan. Ya, tapi kaitannya dengan sertifikasi profesi dan sebagainya ya. Karena sekarang ini kan dalam era itu ya, MEA itu, masyarakat ekonomi ASEAN itu kan harus ijazah itu tidak hanya ijazah, tapi juga harus didampingi dengan
sertifikasi keahlian. Ahli apa gitu ya. Nah, itu disyaratkan untuk mendampingi ijazah. Jadi sekarang ini yang dinilai adalah juga kompetensinya, bukan sekedar ijazahnya, tapi memang kompetensi apa ada tidak, gitu kompetensinya ya, apa gitu ya. Bisa apa gitu, bisa melakukan apa gitu. Oke. Dan sementara emang kalau Udinus kan tadi dibilang juga kalau terus nih mengadakan pelatihan gitu, itu kan diharapkan supaya ada kompetensinya itu benar-benar sejajar gitu. Ini kalau yang dilihat seperti apa Pak sekarang untuk SDM sendiri nih, untuk dosen-dosen Udinus sendiri? Salah satu hal yang bagi saya membesarkan hati ya, membanggakan adalah dosen-dosen di Udinus itu sebagian besar ya masih muda. Ya, jadi masih muda itu belajarnya tuh kayak masih kencang gitu ya. Betul ya Mas Arya? Energik ya. Saya melihat begitu. Potensial sekali. Ya, betul. Luar biasa nanti. Kalau dikembangkan itu luar biasa sekali. Oke. Ini mungkin terakhir mungkin untuk Pak Usman nih Pak. Harapannya nih Pak di kerjasama yang kali ini Udinus dan UGM apa? Dan juga mungkin untuk kerjasama dengan kampus yang lain seperti apa untuk Udinus sendiri? Iya, tentu kita berharap bahwa dengan kerjasama ini seperti tuntutan kita ya, tuntutan dosen itu kan penelitian, pengabdian itu kan pasti ada. Berarti kalau ada kerjasama ini kita akan memberi ruang bagi dosen-dosen mahasiswa untuk bisa mengadakan penelitian itu. Oke, harapannya memang semoga penelitian-penelitian itu terus dilakukan ya Pak ya, karena betul. Untuk pengembangan sendiri gitu ya. Oke, tapi kalau untuk Pak Vincent, silakan Pak, ini harapannya dengan kerjasama ini. Penjajakannya Pak? Ya pasti itu akan berguna sekali ya. Jadi ya semoga nanti diikuti yang lain, terutama fakultas-fakultas yang lain dan juga para dosen yang lain. Nah maka memang dosen yang kuliah di universitas yang lain itu juga sebaiknya juga mengembangkan apa yang dikatakan sebagai referral gitu. Jadi nanti mengajak dosen-dosennya, guru besarnya untuk melakukan riset bersama gitu ya. Itu kan seperti sebuah transfer of knowledge gitu ya. Kalau tadi knowledge base ya, ini transfer of knowledge. Ujung-ujungnya memang transfer knowledge gitu. Ya, itu kan tidak sekedar transfer saja, nanti akan memberikan sebuah transformasi juga. Entah itu transformasi dalam hal kompetensi, tapi yang sebenarnya yang menurut saya yang paling penting itu transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai-nilai ya, Pak. Nilai-nilai etos kerja, kedisiplinan, ya itu kan hanya didapat dengan cara bermitra dengan universitas yang sudah established ya, seperti Gadjah Mada itu kan fakultas budayanya pernah menjadi 35 terbaik di dunia loh Pak. Betul sekali itu. Fakultas ilmu budayanya. Makanya di sini juga sebenarnya punya fakultas ilmu budaya lah. Nanti kami dorong untuk semoga nanti bisa lah ya Pak ya, seperti itu gitu harapannya seperti itu. Tapi kalau untuk Dr. Asyadi sendiri nih, seperti apa harapannya Dok? Saya tadi sudah seperti di depan saya katakan bahwa kerjasama yang sudah terjadi itu kan berarti karena ada hibahnya Dikti itu ya. Dan ke depan kita akan tadi saya diskusi sama dekan itu akan ada kerjasama yang untuk S1 dan seterusnya. Harapannya juga nanti yang S2, nah S2 nanti yang sekarang kebetulan saya bimbing Bu Kapisi itu juga nanti bisa diangkat ke kerjasama riset yang nanti dipayungin BPM kerjasama dosen gitu dan seterusnya gitu ya. Dan ada kemungkinan juga yang untuk S3 dari begini maksudnya karena seperti tadi di sini dosennya masih muda-muda dan sebagainya itu bisa dipayungi dalam bentuk kerjasama di mana nanti tidak perlu dalam bentuk kelas reguler gitu ya, tapi bisa dalam bentuk kelas kerjasama namanya di S3-nya itu juga mungkin akan sangat namanya bisa. Jadi tapi nanti itu harus ketemu sama ketua program studi S3-nya gitu Pak. Kalau ingin ke sana gitu ya. Tapi nanti kita bisa diskusikan sama dekan itu. Nah, itu dia. Ini ada obrolan selanjutnya nih kayaknya di abis ini ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat Dr. Asyadi udah datang ke TVku. Kapan-kapan main-main lagi ya. Oke.
Sibuk kayaknya sih. Makasih juga untuk Pak Usma dan juga Dr. Vincent, terima kasih. Dan ya semoga sih kerjasama ini terus berjalan dengan baik seperti itu ya. Baik Udinus dan juga UGM ini memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Ya, tetap di Kabar Jawa Tengah dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.